Kan saya ada kirim video, saya bilang walaupun Gumil outfit harus tetap kece. Terus dia bilang jadi kepengen di gitu. Memang dari kemarin malam saya sudah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Jadi orang gila mana sih yang usia kehamilan 9 bulan mau dari Pati ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan hak anaknya. Panggung hiburan kembali dibuat heboh. Kali ini datang dari pengakuan seorang perempuan bernama Fang Fang yang mengaku menjadi korban penelataran dalam kondisi hamil tua setelah dinikahi secara siri oleh artis Vicky Prasetyo. Saya terima nikah dan kawinnya Vista Angela binti Rudi Banu Ismadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Kan saya ada kirim video, saya bilang walaupun Gumil outfit harus tetap kece. Terus dia bilang jadi kepengen di gitu. Gimana kalau pakai baju seksi tapi perutnya gede? Ilfil nggak sayang? Saya nanya gitu. Enggak lah, kamu kan hamil anak aku, dia bilang gitu. Jadi memang di awal memang dia tahu bahwa memang ini anak yang dia juga mau, dan anak ini juga memang anaknya dia. Fang Fang yang kini dalam keadaan hamil 9 bulan harus menempuh perjalanan jauh dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuju ibu kota Jakarta untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban Vicky Prasetyo, lelaki yang menikahinya secara siri sejak bulan Februari 2026. Namun sampai detik ini, Vicky belum menampakkan batang hidungnya, hilang bagai ditelan bumi, dan yang membuat Fang Fang hatinya begitu teriris. Sebentar lagi ia akan melahirkan setelah dokter kehamilan mengatakan kandungannya sudah pada tahap pembukaan 1. Jadi orang gila mana sih yang usia kehamilan 9 bulan mau dari Pati ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan hak anaknya. Karena saya sudah capek dengan semua janji-janji yang selalu diberikan. Kalau misalkan cuman dijanjiin ini itu mungkin habis itu sudah hilang ya, tapi ini ada nyawa di dalam perut saya yang mau nggak mau seberapapun mental saya, karena saya harus tetap menjaga kewarasan diri saya karena ada nyawa yang ada di dalam perut saya, dan saya juga mempunyai 2 nyawa lain lagi yang harus tetap saya jaga. Saya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Beban Fang Fang makin bertambah berat lantaran ia datang ke Jakarta bersama kedua anaknya, hasil pernikahannya dahulu. Tinggal di kontrakan sederhana ala kadarnya, Fang Fang mencoba bertahan dari gempuran kerasnya kehidupan. Namun pahitnya, hidup tidak hanya soal tempat berteduh, tetapi juga soal keadilan yang terasa makin jauh. Sebab, Fang Fang tidak hanya menerima kenyataan pahit dari Vicky yang sebelumnya kerap berbicara dengan janji-janji manis, tetapi juga dari keluarga Vicky yang mengirim chat pahit. Alih-alih menyalahkan Vicky yang telah menelantarkan istrinya, justru keluarga Vicky balik menuding Fang Fang dan menyalahkannya dengan menyebut perempuan dengan kata-kata makian. Ada masalah apa lo tulis di caption kayak gitu, makanya lo jadi perempuan biar mahal manusia lo. Terus ini baru banget ya, jam 11.32, haus banget validasi ya, ini gua kasih tahu, jadi perempuan itu harus bisa jaga lo. Kenapa kita ngomong terduga keluarga? Karena memang pernah ada video bersama.
Fang, perempuan asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengaku berkenalan dengan Vicky lewat media sosial. Vicky mengirim pesan dan mengajaknya bertemu, meski awalnya berat menerima cinta Vicky. Namun rayuan mautnya membuat hatinya luluh. Terlebih sudah lama menjanda, Fang juga butuh perlindungan untuk dirinya dan kedua anaknya. Semua ucapan dan janji manis Vicky terasa enak di telinga. Namun apa hendak dikata, setelah menikah secara siri, Vicky menunjukkan watak aslinya. Fang tidak merasakan kehidupan berumah tangga sebagaimana pada umumnya. Sudah lama ia merasa tidak diperlakukan layaknya seorang istri. Habis manis sepa dibuang, sudah terbayar rasa penasaran kini diterlantarkan. Begitulah nasib nahas yang dialami Fang. Proses perkenalan memang awalnya kita by DM di Instagram, terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus akhirnya memang lanjut ke ketemu. Yang ingin mengajak ketemu itu duluan siapa? VP-nya. Iya, jadi karena sering ke Pati, sering ngabarin waktu ini awal pertemuan ya, sering ngabarin memang saya lagi di Pati, ketemu yuk gitu. Jadi begini, memang karena saya memang hamil duluan, tapi waktu itu ketika mau menikah, VP ini memastikan bahwa memang bayi yang ada di kandungan saya ini memang benar-benar sudah ada detak jantungnya. Jadi menunggu untuk benar-benar ini ada nyawanya gitu. Baru kita menikah. Karena memang VP yang menginginkan anak ini. Jadi sebelum saya positif hamil, VP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak nih dari Fang dari Valda. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga. Kehamilan Fang tidak membuat Vicky menaruh perhatian. Bahkan untuk makan, Fang mengaku harus memintanya dengan cara mengemis. Kini kehamilannya sudah 9 bulan dan tak ada perlengkapan yang dibeli untuk menyambut sang buah hati. Sang ayah, Vicky, seperti tak punya hati, anak dan istri. Bahkan saat anak masih dalam kandungan, sudah harus mengalami nasib menyedihkan, yakni diterlantarkan. Terlantarkan. Untuk makan aja dia susah teman-teman. Dan klien saya ini selalu menghubungi PP untuk meminta nafkah dari makan, biaya persalinan dan sebagainya. Tapi PP ini sangat sulit dihubungi, ya, sangat susah sekali untuk dihubungi. Sampai hari ini begitu PP tahu entah dari mana klien saya ini datang ke rumah Bunda Maya, baru VP mau WhatsApp seolah-olah mau berlaku baik. Tapi selama berbulan-bulan lamanya sebelum klien saya memutuskan untuk speak up, klien saya ini diterlantarkan dalam kondisi hamil 9 bulan. Dan ini sudah pembukaan 1. Sebelumnya saya ini kan pernah gagal di pernikahan pertama. Jadi karena ini pernikahan kedua saya dan VP ini menjanjikan sesuatu hal yang tidak saya dapatkan di pernikahan pertama saya. Maka saya tidak pernah berpikiran yang buruk bahwa segala yang dijanjikan itu saya tidak tahu apakah akan terrealisasi atau tidak. Tapi sampai sekarang itu memang belum begitu. Dari yang awal-awal mau dijanjikan itu sampai sekarang memang belum. Saya tidak mau mengatakan tidak terrealisasi karena saya juga tidak mau, maksudnya kan saya mau merealisasikan, saya tidak mau berkata tidak. Tapi sampai sekarang dan sampai detik ini memang belum apa yang selalu dijanjikan kepada saya pada saat itu. Sampai detik ini pun saya tidak membeli barang-barang keperluan bayi. Ya, baru-baru barang keperluan bayi ya.
saya sudah pernah minta dan hanya dijanjikan besok terakhir bilangnya mau Senin dikasih, tapi saya tunggu ternyata belum. Saya WA juga ternyata cuma dibaca aja, jadi kayak kesabaran saya untuk hal itu sudah cukup. Langkah hukum sudah disiapkan, Fang Fang dan kuasa hukumnya, Vino. Jika Vicky tak menunjukkan itikat baiknya sebagai seorang suami yang menafkahi dan memberikan perlindungan menjaga anak dan istrinya. Memang berat melakukan itu, tapi bagi Fang Fang tidak ada cara lain. Keadilan harus ditempuh. Dengan hanya melaporkan ke polisi atas dugaan penelantaran, Fang Fang berat keadilan dapat ditegakkan. Meski sudah ada niat melaporkan Vicky, Fang Fang belum pasti kapan itu dilakukan. Saat ini ia ingin fokus proses melahirkan yang sudah dekat. Menanggapi keinginan Fang Fang, apa kata Vino selaku kuasa hukum Fang Fang? Memang dari kemarin malam saya sudah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Tentu saja saya nanya sama si Fang Fang, ya, kamu sama Polda dekatnya? Dia bilang jauh bang, paling dekat kemana? Kalau Polres cuma 10 menit ya. Nanti setelah klien saya kembali ke Papi, karena ini sudah pembukaan pertama ya, biar dia fokus dengan persalinannya dulu, baru nanti kita akan masukkan laporan ke Polres terdekat yang tentu saja dekat dengan radius dari klien saya ini. Karena jujur teman-teman, sebetulnya klien saya ini sudah tidak diizinkan oleh dokter untuk pergi traveling sejauh ini. Dia harusnya sudah stay home. Tapi saya yang bilang, Fang, kalau kamu nggak speak up, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kamu dan hak kamu? Ya, apalagi nanti kalau kamu nggak speak up, yang kita khawatirkan kan kita nggak tahu sepak terjang PP ini seperti apa. Saya hanya tidak ingin ada mungkin ya pang yang lain, wanita seperti pang yang lain yang berkasus dengan klien saya ya. Jadi we decided to speak up ya. Nah, jadi begini teman-teman, karena domisili saya di Jabodetabek, saya mengajak bagi para rekan-rekan advokat dan praktisi hukum yang berada di Pati, Jawa Tengah, yuk kita berkolaborasi, kita bantu kawal kasusnya dari Fang Fang. Kita sama-sama, yuk kita rembukan, kita kolaborasi. Saya mengajak teman-teman praktisi hukum ya, advokat yang maksudnya memiliki keinginan untuk membela ini loh. Kalau kita bicara janda yang tertindas cintaannya ya, kita nggak usah jauh-jauh sebelah lain yang ada. Ya, mungkin Fang Fang belum bisa memberikan kalian sesuatu apapun, tapi kalau kalian membantu mengawal kasusnya Fang Fang mendapatkan keadilan dan hak-haknya, insya Allah tapi tangan Tuhan yang lebih besar yang akan membalas kalian. Jadi kalau misalkan ada praktisi hukum atau advokat yang beracara di Pati yang tertarik untuk membantu mengawal kasusnya Fang Fang, boleh DM saya, yuk kita bikin bareng-bareng dan bergandeng tangan bersama untuk memperjuangkan hak dari Fang Fang dan anaknya yang ada di dalam hatinya. Apa yang dialami Fang Fang dengan status pernikahannya memang tidak mudah. Pernikahan siri sudah jamak diketahui jika pernikahan tersebut tidak tercatat dalam undang-undang pernikahan yang diatur oleh negara. Dalam pernikahan siri, perempuan lebih banyak menjadi korban. Butuh bukti kuat jika memang adanya penelantaran. Juga butuh bukti yang bisa dipercaya jika anak yang dikandung Fang Fang adalah anak Vicky. Dan tes DNA, menurut Tommy Triyunanto, menjadi penting untuk dilakukan untuk membuktikan kebenaran klien cerita Fang Fang yang mengaku menjadi korban penelantaran. Lantas apa saja tanggapan Triyunanto dari aspek hukum mengenai dugaan penelantaran yang dilakukan Vicky Prasetyo? Iya, kalau kita lihat di sini adanya nikah siri, ini kan nikah di luar dari catatan negara. Artinya tidak ada hukum positif untuk bisa menentukan bahwa nikah ini dilakukan secara resmi. Artinya kalau nikah siri itu nikah sesuai hukum Islam yang dilakukan secara syarat-syarat dan ketentuan
rukun nikah ya. Jadi ibaratnya bahwa sekarang ini dalam posisi dia menikah siri, sekarang ini tidak dicatat di negara, terus sekarang adanya dialami oleh si istri siri ini adalah hamil. Nah, oleh karena itu kalau memang betul dia melakukan nikah siri dan terus hamil, kalau secara agama itu sudah melakukan satu rukun nikah, artinya dia sudah melakukan pernikahan secara agama ya. Tapi kalau tidak dalam posisi ini tidak tercatat di negara, otomatis ini tidak tidak terdaftar di negara. Dalam hal ini perkawinannya tidak sah secara negara ya gitu. Nah, kalau bicara masalah hamil ya, hamil di luar nikah pada waktu nikah itu sebelum nikah siri, itu tadinya memang hamil di luar daripada pernikahan, baik itu nikah siri ataupun nikah secara agama. Jadi gini, langkah yang pertama ya tentunya itu harus dicek ya, bahwa tes DNA nanti akan dilakukan untuk bisa mengetahui bahwa janin atau anak yang ada di dalam kandungan ini adalah betul nggak anaknya VP ya. Kalau itu anaknya VP, dia harus bertanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia menelantarkan dengan keadaan ya, dan keadaan kondisi seperti itu, apalagi ini mengandung anak daripada anak kandungnya dia sendiri, itu jelas-jelas menelantarkan, apalagi berdampak dengan adanya psikis. Nanti akan dicek ke psikolog, dan itu nanti bisa diberikan satu hasil daripada dari psikolog bahwa ini benar-benar terganggu secara psikis ya. Yang terpenting adalah tes DNA dulu bahwa itu anaknya. Yang penting itu. Terus kalau memang dia menelantarkan, harus dibuktikan dulu ya, dia menelantarkan dalam arti bahwa anak ini tidak diurus, anak ini tidak diberikan nafkah, ya kan, seperti itu. Kalau bicara masalah hukumnya ataupun pidananya, ini sangat lemah. Kalau memang di nikah siri itu tidak diatur gitu loh, tidak ada aturannya nikah siri ini di dalam pengikatan hukum pidananya, karena memang nikah siri ini sangat lemah sekali. Dikenal luas gemar berganti-ganti pasangan, kehidupan asmara seorang Vicky Prasetyo kerap menjadi sorotan. Santer dikabarkan Vicky Prasetyo pernah menikah 4 kali secara sah, dan perempuan terakhir yang dinikahinya ialah Kalina Oktarani yang berakhir pada perceraian tahun 2021. Mendapat julukan gladiator perempuan, Vicky belum berubah, ada saja yang menjadi korbannya. Dari rasa sakit yang dialami, itulah Fang Fang akhirnya buka suara agar tidak ada perempuan lain yang menjadi korban, cukup hanya dirinya sebagai istri yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Jadi kenapa saya speak up di sini, supaya untuk wanita di luar sana jangan sampai mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Cukup untuk saya berdiri di sini itu butuh keberanian buat saya, karena saya yakin habis ini pasti akan banyak hal yang terjadi, entah itu hujatan, entah itu pro, entah itu kontra. Tapi kalau misalkan saya tidak berani berdiri di sini, saya pun rasanya kayak sudah, mental saya kayak sudah, saya mau dari awal saya hamil sampai 9 bulan, bahkan saya ditemanin pun tidak pernah. Saya tidak satu rumah dengan PP. Saya seperti tidak mempunyai suami. Bahkan nafkah pun saya harus mengemis. Jadi sebelumnya saya sudah make sure sekali dengan saudara PP ini. Dari awal perkenalan saya sudah memastikan bahwa saudara PP ini tidak mempunyai istri, sehingga saya mau untuk didekati dan hingga saya mau untuk dinikahi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tidak mengetahui secara pasti hubungan
saudara VP ini dengan saudara R, tapi semakin kesini saudara VP ini kan sering pergi bersama dengan yang katanya mantan istrinya. Saya tidak tahu itu apakah hubungan mereka seperti apa. Yang jelas saya sebagai istrinya seperti merasa aneh aja gitu. Karena saya yang istrinya malah tidak pernah diajak pergi, tapi yang dibilang mantan istrinya malah sering pergi menemani. Saya nggak mau lagi ada fang yang lain yang tidak mengetahui. Kenapa saya muncul? Karena biar orang lain tahu bahwa di balik semua ini ternyata PP ada istri gitu. Yang mungkin teman-teman juga yang lain nggak ada yang tahu ya kalau PP ini ada istrinya. Jadi untuk biar fang yang lain itu juga lebih hati-hati lagi. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.